bahan keras. 1. Keunikan bahan kerajinan. 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. 3. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. A. Produk dengan nilai fungsional, kerajinan tas. B. Produk dengan nilai informatif, kerajinan pin kaleng. C. Produk dengan nilai simbolik, kerajinan batik. D. Produk dengan nilai prestis di bawah, kerajinan tas kulit. Ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Pertama, faktor teknis, metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Kedua, faktor ekonomis, pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasakan atau distribusi, kebijakan penciptaan hak cipta, nilai jual, dan keberadaan suku cadang, sumber daya bahan dan alat serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Ketiga, faktor ergonomis, kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan. 4. Faktor sains dan teknologi, terdapat unsur kebaharuan atau temuan baru, inovasi atau modifikasi, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. 5. Faktor estetik, menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau penawaran, kesan atau bugahan yang ditampilkan. 6. Faktor kondisi lingkungan, nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. B. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Pertama, bahan keras alami. Berikut aneka bahan keras alami. Pertama, bambu. Kedua, kayu. Ketiga, rotan. Kedua, bahan keras buatan. Berikut aneka bahan keras buatan. Pertama, kaca. Kedua, logam. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari bahan keras, yaitu pertama, kayu. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, kelapa, lem, albasia, sungkai, kampar, meranti, dan sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda. Tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah, memiliki lingkaran tahun, tahan lama, dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti lem dan albasia. Ada pula yang berat seperti jati. Sebagian dapat memulai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Kedua, bambu. Batangnya kuat, namun akan terjadi pelatukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang, ruas inilah yang unik, terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas, dapat dipotong berbentuk sayatan atau bentuk tulang. Ketiga, rotan. Batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan, ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran 1/2 cm hingga 1 cm, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Memiliki ruas batang, namun lebih samar dibanding bambu. Tekstur batangnya halus, meskipun tidak diamplas, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Kedua, bahan keras buatan. Kaca. Kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1,6 mm tergantung pada
permukaannya licin dan pilak. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat diukur dan dibentuk dalam kondisi panas. B. Logam. Logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang cerah, emas. Ada yang kemerahan atau kecoklatan dan juga berwarna keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang tipis dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. 버린 제여린 온기에 남은 잿더미 속에 ready to clap back 머지않은 peace 아픈 시간 네가 못 잡기를 바라고 또 원했지 who you gonna believe